Kamu belum menikah? Kurasa tidak ada yang mau denganmu, kan? Lalao, Kakak seperguruan, bagaimana pukulan saya ini? Mohon petunjuknya. Lalao. Jangan berkelahi lagi. Adik seperguruan, bagaimana pukulan saya ini? Mohon petunjuknya. Guru senior, jangan berkelahi lagi, ya? Saya mohon pada kalian, kapan dendam ini akan berakhir? Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Bajingan kecil, beraninya kau melukaiku dengan jurus yang kuajarkan padamu. Bukan, guru senior. Murid hanya berharap kalian berdua mengingat persaudaraan seperguruan. Jangan bertarung lagi. Minggir, jangan berisik. Jangan berkelahi. Lalao. Kau kejam sekali. Kau membunuh Lalao. Dia licik dan jahat. Mana mungkin mati semudah itu? Bahkan napasnya sudah tidak ada. Masih bilang dia belum mati? Kakak seperguruan, jangan pura-pura mati di sini untuk menipuku. Orang sudah mati, kau masih tidak mau melepaskannya? Kenapa tenaga dalamku menyebar? Itu Bei Ming Shen Gong. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begini. Biksu kecil, kenapa kau belum menarik telapak tanganmu? Saya sedang menariknya, tapi saya tidak bisa. Aku sudah bilang sejak dulu, biksu kecil ini adalah murid terakhir dari adik seperguruan Wu Yazi. Dia telah mempelajari Beiming Shengong milik adik seperguruan. Dia akan menyedot habis tenaga dalammu. Lao, kenapa kau tidak mati? Wanita licik itu belum mati. Mana berani aku mati? Li Qiushui, hari ini adalah hari kematianmu. Lao, jangan. Tenaga dalamku. Mohon maaf atas kelancangan saya. Nona Wang, kamu tidak terluka, kan? Tuan Muda Duan, Kamu benar-benar ada di mana-mana. Ya, Saya hanya khawatir akan keselamatan Nona Wang. Tuan Muda Duan, bisakah kamu membawaku ke seberang sana? ayo. Dengar, orang-orang istana Linjiu.
Jika kalian tidak menyerah sekarang, tidak akan ada yang tersisa. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Jangan banyak omong kosong. Kumohon, jangan membunuh orang sembarangan lagi. Entah bagaimana keadaan saudari-saudari di istana. Rantai besinya sudah dipotong. Sepertinya musuh sudah menyerbu masuk ke aula utama. Lalu bagaimana kita bisa ke sana? Benar juga. Sepertinya jaraknya tidak terlalu jauh. Nenek Yu, begini saja. Kalian tetap di sini dulu. Saya akan pergi sendiri untuk melihat-lihat. Tidak boleh. Tidak boleh membiarkan Zunzu menghadapi bahaya sendirian. Benar. Nenek, jangan khawatir. Sudah lama kudengar bahwa kepala Aula Damuo, Master Swantong, memiliki jurus jari memetik bunga yang luar biasa. Hari ini biksu kecil ini bisa menyaksikannya. Sungguh membuka mata. Sepertinya kepala Aula Damuo juga tidak sekuat itu. Kuil Shaolin sudah tidak punya jenderal hebat lagi. Menurut pandangan biksu kecil ini, Kuil Shaolin sebaiknya dibubarkan saja mulai sekarang. Para biksu agung bisa bergabung dengan kuil lain dan mengejar jalan masing-masing. Guru negara berbicara sembarangan. Saya, biksu tua ini, demi menjaga reputasi Shaolin selama ratusan tahun. Hari ini akan mempertaruhkan nyawa, hidup dan mati bersama Shaolin. Baiklah, biksu muda ini akan menggunakan ilmu bela diri Shaolin untuk memberi pelajaran pada biksu kecil sepertimu. Kakak seperguruan, Suju tidak menggunakan ilmu bela diri sekte kita. Keji. Kuil Shaolin ternyata adalah tempat yang menyembunyikan kebusukan dan penuh dengan kotoran. Kalian bertiga, maju bersama.
tak sepupu. Yang Zi, Kau cari mati, ya? Kalau bukan karena kau ayah dari guruku, sudah kupenggal kepalamu. Yi Yang Zi dari klan Duan dari Dali membuatmu kehilangan muka. Kau berani melukai ayahku. Tuan muda, tangkap pedangnya. Ketua, hebat sekali. Ketua, bagus sekali. Bagus, ketua luar biasa. Ketua hebat. Geng pengemis selalu menjunjung tinggi keadilan. Kau sebagai ketua, malah bersekongkol dengan sampah masyarakat sekte Xingxiu, mencemarkan nama baik geng pengemis selama ratusan tahun. Bagaimana kau pantas menjadi ketua? Pendekar Kiao memiliki ilmu bela diri yang luar biasa. Saya, biksu tua ini, ingin mencoba beberapa jurus untuk membuktikan bahwa perkataan saya tadi tidak bohong. Sama sekali tidak bohong. Kiao Feng, jika kau tidak ingin membunuh untuk membungkam, mengapa kau menyerang? Master, Saya hanya ingin membuktikan, jika saya ingin membunuh kalian, sudah dari dulu saya lakukan. Para master, maafkan kelancangan saya. Ayah, ibu, anakmu ini tidak berbakti. Sampai kalian berdua harus menderita di tangan penjahat. Dendam kesumat ini, suatu hari nanti pasti akan kubalaskan. Semoga kalian berdua di alam baka, memberkati anakmu ini agar segera menemukan pembunuh yang sebenarnya. Amitabha, sungguh dosa.
Diam. Kau benar-benar tidak mau percaya? Mereka berdua memang sedang bersama sekarang. Baiklah, kau antar aku ke sana. Apa kau melihat seorang gadis berbaju ungu masuk? Kakak, ada 4 anjing gila yang menerobos masuk. Apa kau melihatnya? Aku hanya mendengar 4 anjing gila menggonggong di sini. Apa katamu? Adik seperguruan, kau mencuri harta karun guru. Beliau sangat marah. Kau ikut kami kembali dan minta maaf padanya. Kalau tidak, dia akan menggunakan Huagong Dava untuk membuatmu lumpuh. Ternyata murid sekte Xingxiu. Pantas saja begitu kejam. Kalian semua jangan sok jagoan di sini. Dunia ini luas, aku mau pergi kemana saja. Bahkan langit pun tidak bisa melarangku. Berhenti. Minggir. Tidak boleh pergi. Guru paling menyayangiku, kalian berani menggangguku. Aduh, sakit sekali. Sialan. Cepat keluarkan penawarnya. Penawar? Penol. Anak muda. Kembali dan beritahu monster tua Xingxiu itu. Jika dia berani membuat masalah lagi di dunia persilatan Zongyuan dan melukai orang tak bersalah. Aku, Xiao Feng, tidak akan membiarkannya begitu saja. Baik, Tuan, lain kali tidak akan berani lagi. Pergi. Cepat. Cepat pergi, cepat. Aju. Cepat pergi, penjahat besar datang. Cepat pergi. Pergi. Apa kau dikirim oleh penjahat besar itu? Aku bukan. Ya. Kau salah orang. Penjahat besar datang, kejar mereka. Di sana. Kejar, 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 kejar. Aju. Penjahat besar. Kalian dikirim oleh penjahat besar itu. Aku akan membunuh kalian. Aju, apa kau kenal gadis berbaju ungu itu? Tidak kenal. Tapi aku takut dia ditangkap oleh orang-orang jahat itu. Mereka semua adalah murid sekte Xingxiu. Taktik kejam mereka sama saja. Tidak perlu khawatir tentang dia. Saudara Fu, cepat laporkan pada tuanku. Jangan pedulikan aku. Orang ini mungkin ingin melindungi tuannya. Terluka saat melawan musuh, jadi dia tidak sadarkan diri. Kesetiaan yang patut dipuji. Saudaraku, kau baik-baik saja? Penjahat besar, jangan harap kau bisa menyakiti tuan kami. Boleh kutanya siapa tuanmu, dan di mana dia?
Tuan Muda Duan, ini kan perselisihan antar sekte. Kita ini orang luar. Kalau kita ikut campur begitu saja, itu melanggar aturan dunia persilatan. Lebih baik kita lihat saja dulu. Badut dunia persilatan, cepat mati. Monster tua Ding, hari ini aku akan membersihkan dunia persilatan darimu. Adik keempat, ayo kita bunuh para iblis itu. Baik. Nona Wang, aku akan melindungimu di sini. Tolong bantu kakak sepupuku. Pergi, biar Jiang ini yang mencoba jurusmu. Hanbing Zenki. Ketua Zuang, racun mayat busuk. Ketua Zuang, racun mayat busuk. Bagus. Kakak sepupu, ternyata itu Wudou Mi Shengong milik pendeta Buping dari Hainan. Pendeta Buping, terima kasih atas kemurahanmu. Tak kusangka gadis ini bisa menyebutkan jurus dan asal-usul pendeta ini. Jika kau tidak ingin gadis sialan ini mati, bersujudlah padaku 50 kali. Lepaskan dia. Aku akan bersujud. Asal kau tidak menyakiti nona ini, aku rela bersujud 500 kali pun. Cepat pergi. Berhenti. Amitabha, mari kita bicarakan baik-baik, jangan berkelahi, ya? Mengapa harus menggunakan senjata dan melukai nyawa? Dermawan, ada apa? Terjatuh ya? Sudah kubilang jangan berkelahi, damai. Damai itu indah, jangan berkelahi, ya? Biksu Bao, diam. Jangan berkelahi. Kumohon, jangan berkelahi. Jangan berkelahi, ya? Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Tuan Muda Murong, aku akan membantumu. Buddha Maha Penyayang, damai itu indah. Adik ketiga, kenapa kau kembali? Kemarilah.
Yang ini melemparkan orang ke langit, yang ini menghisap orang dan tidak melepaskannya. Ilmu bela diri macam apa ini? Pertama, letakkan sedikit air bersih di telapak tangan. Keluarkan Zhenki yang berkali-kali lipat lebih dingin dari es dari telapak tangan. Air bersih secara alami akan membeku. Bagus. Kau akhirnya berhasil menguasai metode menanam segel hidup dan mati. Sekarang aku akan mengajarimu cara memecahkannya. Ada 6 segel hidup dan mati yang tertanam di tubuhmu. Membutuhkan 6 metode berbeda untuk memecahkannya. Kau harus mengalirkan Zhenki Beiming terlebih dahulu. Dari Dantian, melewati Tianshu dan Tai. Berputar ke Kuchi dan Daling hingga ke telapak tangan. Beberapa hari ini, ilmu bela diriku akan selesai. Aku tidak bisa mengajarimu. Hafalkan mantra yang kukatakan dan berlatihlah berulang kali. Pecahkan sendiri segel hidup dan mati di tubuhmu. Lau, setelah berlatih beberapa hari, akhirnya aku berhasil memecahkan ke-6 segel hidup dan mati di tubuhku. Bagus. Ini membuktikan bahwa Tianshan Liuyangzhang MU sudah sedikit berhasil. Tianshan Liuyangzhang? Jika bukan Tianshan Liuyangzhang, bagaimana bisa memecahkan segel hidup dan mati di tubuhmu? Sekarang kau sudah menguasainya. Tepat sekali untuk menjagaku. Ada pembunuh. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Baik. Cepat pergi. Ketua akan menyusul kita. Tidak masuk akal. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Lianzong, lindungi Marsekal. Kita kejar.
Ketua Kiao. Lianzong, hentikan dia. Oke. Doswan Singi. Qin Long Shou. Tetua Bai terluka parah. Kalian mundur duluan. Ketua Kiao. Cepat pergi.
Bahkan Kiao Feng saja tidak bisa diatasi. Ini merusak reputasi kita sebagai penjahat. Ternyata Duan Yanqing yang jahat itu. Pantas saja dia mahir dalam ventriloquis. 4 penjahat besar semuanya bergabung dengan Yi Pintang dari Sia Barat. Rela jadi anjing. Yi Pintang dari Sia Barat merekrut prajurit dari seluruh dunia. Siapapun yang masuk Yi Pintang, ilmu bela dirinya adalah yang terbaik di dunia. Duan Yanqing bahkan yang terbaik di antara yang terbaik. Bunuh dia. Ayo serang bersama. Masuk kau. Bos. Hari ini aku akan membunuh kalian berdua, bocah-bocah sialan. Jangan pukul. Cepat pergi. Pergi. Jangan pukul lagi. Jangan berkelahi. Nona Zhong. Kakak, masalah sebesar ini bisa dibicarakan, kan? Ketua Sikong, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Loh. Dasar gadis sialan. Lari, cepat lari. Kejar. Kejar, jangan biarkan gadis sialan itu kabur. Jangan lari. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Nona Zhong. Tidak masuk akal. Kubur hidup-hidup gadis sialan ini bersama musangnya. Baik. Nona Zhong, aku akan mati bersamamu. Hati-hati. Gadis sialan itu ada di sana. Kejar! Kalian ini siapa sebenarnya? Berani-beraninya menghalangi utusan Istana Lingjiu. Bocah sialan ini kabur dari Gunung Muliang. Mereka pasti satu komplotan. Bukan begitu. Nona ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pedang Wuliang. Cepat sobek cadarmu. Berkelahi lagi. Kalian jangan berkelahi.
Berkelahi lagi. Nona MU, jangan berkelahi lagi. Nona MU. Kejar. 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 Ikut aku. Baik. Bunuh. 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 Aku akan berbuat sejahat-jahatnya. Aku yang nomor 2. Nomor 4, kau ini membantu kakak kedua atau adik ketiga? Tentu saja membantu kakak kedua. Dengan sedikit kemampuanmu itu, kau ingin bersaing dengan kakak kedua untuk jadi yang nomor 2? Dasar cabul, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Pengemis tua, siapa yang berani melawanku? Baik, aku akan mencoba. Nona Wang, kenapa kau tertawa? Tuan Muda Duan, menurutmu kita harus membantu pihak mana? Menurutmu? Awalnya geng pengemis memfitnah kakak sepupuku. Aku sangat membenci mereka. Tapi orang-orang Sia Barat itu datang dan bertindak semena-mena. Kurasa kita harus membantu orang Han. Baik. Tuan Muda Duan, muridmu itu punya tonjolan di belakang kepala. Itu titik lemahnya. Sangat mudah bagi musuh untuk menyerang saat lengah. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Bagus. Tidak berguna, sia-sia saja kepalamu menonjol begitu. Serang. Baik. Kalau begitu, biarkan aku, Yun Songhee, yang mencoba jurus hebatmu. Baik, kalau begitu biarkan aku, Tetua 11, yang menerima beberapa jurusmu. Jurus Syekh Bada dari saudara ini sangat kuat. Jika tidak menghentikan titik lemah di ketiaknya, pasti sulit untuk menang. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Gadis sialan, kok kamu tahu titik lemahku di ketiak? Syekh Bada, titik lemahnya di ketiak. Sudah tertulis di buku. Marsekal, Nona ini sepertinya menguasai semua ilmu bela diri di dunia. Bisa kita manfaatkan nanti. Baik. Tangkap dia. Bei Su King Feng, tak terkalahkan. Ikat mereka semua.
Serang. Baiklah, aku akan mencobanya. Bagus sekali. Lingbo Weibo MU lebih baik dari guruku. Aku kagum. Terlalu memuji. Karena dia memanggilmu kakak ipar, kamu pasti tidak akan membiarkannya mati. Bawa dia pergi. Siap. Tolong aku, kakak ipar. Pergi, pergi. Masih mau pergi? Lepaskan aku. Ketua Kiao. Ketua Kiao. Kuali Raja Shenmu ada di kakak iparku. Kalau berani, ambil saja sendiri. Serang. Jelaskan dulu baru pergi.
Kok racunnya malah berbalik? Omong kosong. Hari ini, aku bersumpah akan melawanku sampai mati. Kakak sepupu, Le Iting Wanjun. Sui Sing Ganyue. Liu He Si Xiao. Murong dari Gusu, ternyata hanya nama kosong. Harus dibimbing oleh seorang wanita. Maafkan aku. Facing Dayue. Tuan Muda Murong, dengan kemampuanmu, ingin menghidupkan kembali negara Yan? Itu hanya angan-angan. Apa nama jurusmu ini? Mungkinkah ini jurus baru yang diciptakan keluarga Murong kalian? Tidak ada penerus. Keluarga Murong kalian, sampai pada generasi kalian ini, bisa dibilang sudah diambang kehancuran. Dulu, Dou Zuan Singi ayahmu mengguncang dunia persilatan. Sedangkan kau hanya mempermalukan leluhurmu. Kakak sepupu. Siapa kau? Kau seorang biksu agung, tapi malah menindas generasi muda. Tidakkah kau merasa malu? Adik sepupu. Adik sepupu. Adik sepupu. Pergi.
Itu dia. Hati-hati, Tuan Muda. Tuan Muda, hati-hati. Siapa itu? Siapa itu? Pasti Nona Wang. Aku mungkin tidak mengenali punggung orang lain, tapi punggung Nona Wang, aku pasti mengenalinya. Tuan Muda. Nona Wang, cepat pergi. Tuan Muda Duan. Cepat pergi. Jangan ada yang pergi. Tuan Muda. Tuan Muda. Cepat pergi. Tuan Muda Duan. Pergi, cepat pergi. Tuan Muda Duan. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan, mau naik perahu? Perahu saya perlu diperbaiki. Uang sebanyak ini cukup untuk membeli perahu ini. Pergi. Naik perahu. Nahkoda, segera berlayar. Apa-apaan ini? Nona Wang, cepat lompat ke air. Ternyata kau lagi, bocah sialan. Lepaskan dia. Jangan ada yang pergi. Kau lepaskan dia. Kurang ajar. Kau jangan coba-coba pakai pedang api MU itu. Kalau tidak, jika perahu ini terbakar, ada api dan air, kau akan mati lebih mengenaskan. Jangan tinggalkan aku. Bagaimana denganku? Semua bisa dibicarakan. Jangan begitu. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Tolong. Bagus sekali. Kita akhirnya berhasil lolos dari iblis itu.